Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-119. Ayatnya yang ke-137 sampai ke-144. Judul renungan kita pada hari ini adalah melafalkan hidup. Bagi banyak orang, bahasa asing itu urusan susah. Kaidahnya tidak karib bagi pikiran hingga banyak terabaikan. Dan orang pun gagap berbahasa asing. Begitulah hidup ini menurut Christopher Morley. Life is a foreign language. All men mispronounce it, kata Morley. Hidup adalah bahasa asing, semua orang salah melafalkannya. Morley benar. Kita salah melafalkan hidup, gagap menjalani hidup. Kaidah hidup kita mengerti, tetapi kita tidak karib dengannya. Hidup kita jadikan seperti bahasa asing yang kaidahnya tidak kita kenal. Kita tahu harus jujur, tapi kejujuran kita nafikan. Tahu harus hidup kudus, tetapi kekudusan kita lupakan. Sadar harus hidup benar, tetapi kebenaran kita campakkan. Kita hidup, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Peringatan-peringatan Tuhan ayat 144. Yakni firman-Nya adalah kebenaran, kaidah bagi hidup yang sungguh hidup. Pemazmur yang rindu hidup yang sungguh-sungguh, hidup memohon, buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Artinya, orang mengerti kebenaran hanya jika ia menghidupi kebenaran. Mengerti kebenaran tanpa menghidupi kebenaran adalah tidak mengerti kebenaran. Mengerti kejujuran, tetapi tidak hidup jujur adalah tidak mengerti kejujuran. Mengerti aturan, tetapi mengabaikan aturan adalah tidak tahu aturan. Namun, meski gagap berbicara cinta, jika hidupnya dipenuhi karya cinta, orang itu sangat mengerti cinta. Begitulah mengerti kebenaran adalah menghidupi kebenaran sepanjang hidup. Dan menghidupi kebenaran sepanjang hidup, itulah hidup yang sungguh-sungguh. Nah saudara, mari kita membacanya di Mazmur 100 ke-19 ya. Mari kita baca. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Saudara, untuk mengerti tentang hidup di dalam kebenaran, saya mencoba cerita ya dari sebuah film drama Korea yang berjudul The Signal. Jadi ceritanya garis besarnya ya, ada seorang yang hidup di tahun 2016 ini, Pak Keong. Ini bisa berhubungan dengan detektif di masa lalu yang hidup tahun ya 80-an gitu ya, 80-90-an. Yang namanya Pak Lee Jae-han gitu ya. Nah, gimana ceritanya? Salah satu kasusnya maka kita bahas gitu ya. Nah, detektif Park Hae-yong itu punya kakak yang bernama Park Sun-woo. Lah, Park Sun-woo ini di masa lalu, di masa detektif Lee Jae-han itu hidup itu, ini kakaknya Park Hae-yong itu dituduh memperkosa dari wanita yang namanya Kang Hae-sung. Kang Hae-sung ini ya, dituduh memperkosa. Sehingga akibatnya yang namanya Park Sun-woo ini dipenjara. Nah, detektif Park Hae-yong ketika waktu kejadian ini kan masih kecil. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sehingga yang terjadi setelah dia dewasa, ini kan sekali lagi hidup tahun 2016, ini hidup tahun 90-an kalau nggak salah ini ya. Tahun 99 ya hidupnya. Jadi memang ini ceritanya fiktif, cuma kita mau belajar kebenaran atau prinsip-prinsip ya yang kita mau lihat di sini. Nah, dua orang ini bisa komunikasi melalui walkie-talkie ini. Walkie-talkie ini ya. Anggap aja ini walkie-talkie sakti yang bisa lintas tahun, anggapannya gitu ya. Dia meminta detektif Lee Jae-han itu menyelidiki kasus daripada Park Sun-woo. Nah, Park Sun-woo itu kemudian menelpon daripada detektif Lee Jae-han setelah keluar dari penjara. Dia mengatakan, saya sudah menemukan bukti yang membuktikan bahwa saya ini bukan pelaku daripada pemerkosa Kang Hye-sung. Seperti itu ya, seperti itu. Nah kemudian si Park Sun-woo mengundang Lee Jae-han itu untuk segera mengunjungi rumahnya. Nah asal tahu saja ini Park Sun-woo itu tinggal di kota namanya Inju, sedangkan detektif Lee Jae-han itu tinggal di Seoul, gitu ya. Jadi memang ada lintas kota. Kemudian karena satu dan lain hal, detektif Lee Jae-han tidak bisa langsung menuju ke Park Sun-woo. Dia ada kasus sehingga dia terluka sehingga harus ke rumah sakit, gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, detektif Lee Jae-han ketika menelpon sama Park Sun-woo, ada orang yang tahu. Dan orang yang tahu ini orang yang punya kepentingan dengan bukti tersebut. Dan orang ini adalah namanya detektif Kim Bun-soo. Orang ini ya. Detektif Kim Bun-soo itu kemudian pergi ke rumahnya Park Sun-woo. Dan berkata bahwa ini Lee Jae-han tidak bisa datang ke sini. Sehingga karena Lee Jae-han tidak bisa datang ke sini, ya mungkin ada yang kamu ingin bicarakan. Pertama, Park Sun-woo tidak mengerti kenapa yang datang mintanya Lee Jae-han tapi yang datang adalah detektif Kim Bun-soo. Kenapa kok seperti itu? Tetapi detektif Kim Bun-soo ini berani bersilat lidah, ya toh, bermanis kata, dan akhirnya Kim Bun-soo berhasil mendapatkan bukti berupa sial merah ini. Sial merah itu ada DNA dari keponakannya orang pangkat yang bernama Chang Yong-ju. Jadi keponakan daripada orang inilah yang memperkosa daripada Kang Hye-sung. Orang ini, saudara lihat ya, ini sama kan ya? Orang ini menyuruh detektif Kim Bun-soo untuk segera menutup kebenaran yang bisa jadi terungkap ketika bukti syal merah ini terungkap. Maka yang terjadi adalah Kim Bun-soo mengambil bukti itu dan membunuh daripada Park Sun-woo. Nah, dibuat seolah-olah Park Sun-woo ini stres karena habis keluar dari penjara, tidak diterima oleh keluarganya, tidak diterima oleh sekitarnya, sehingga dia stres dan akhirnya bunuh diri. Tetapi kebenaran itu terungkap. Karena apa? Cara daripada detektif Kim Bun-soo ini ketika membunuh daripada Park Sun-woo, itu sebelum dibunuh, itu diberi obat tidur. Sehingga ketika ini tertidur, tidak sadarkan diri, barusan nadinya itu disilet gitu ya, digores. Tapi yang namanya detektif Kim Bun-soo ternyata tangannya terluka akibat memegang silet tersebut. Dan silet tersebut meninggalkan noda di
Di sini, di shell ini. Detektif Kim Bunjo merasa ketika shell ini sudah didapatkan sama dia, maka everything is gonna be okay. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa keponakannya daripada Chang Yong-sul itu memperkosa daripada Kang Hee-soo. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka kasus ini akan tertutup dan kebenaran tidak akan pernah terungkap. Tetapi detektif Lee Jae-han ini bekerja dengan luar biasa. Dia tahu dan curiga terhadap detektif Kim Bun-soo. Tahu apa yang saudara lakukan oleh detektif Lee Jae-han? Pada waktu Lee Jae-han mencurigai daripada Kim Bun-soo, itu dia lihat detektif ini tangannya terluka dan habis pergi ke apotek X gitu. Kan dari bungkus kreseknya kan ketahuan, habis pergi dari operator X, di mejanya ada obat, terus masih dikreseki, dan di kreseknya itu kan ada alamatnya daripada toko obat itu atau apotek itu di mana. Tahu saudara yang dilakukan oleh Lee Jae-han adalah apa? Membongkar daripada tempat-tempat sampah di sekitar apotek di mana Kim Bun-soo itu membeli obat. Dan ketika dia membongkar tidak nemu, terus kemudian yang luar biasa sekali, kan nggak nemu nih, gimana nih? Terus dia tanya, oh pada warga sekitar, ini diangkut sampah jam berapa ya? Oh barusan 1 jam lalu diangkat ini, ke tempat pengangkutan mana? Tempat pembuangan akhir mana? Oh di X. Yang dilakukan oleh Lee Jae-han adalah pergi ke tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Dan menggeledah semua bungkusan-bungkus hanya untuk mencari sebuah syal merah. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Ternyata syal merah ini dipakai oleh nenek tua yang adalah pemulung juga. Sehingga ketika itu Lee Jae-han berhasil mengambil bukti daripada syal merah ini. Di syal merah ini ada darahnya Kim Bun-soo dan ada DNA daripada keponakannya daripada Chang Yong-sul. Dan detektif Lee Jae-han melihat, memeriksa daripada hasil DNA itu di luar negeri. Kemudian penyelidikan yang kedua adalah sampel darah daripada Park Sun-woo ketika diteliti, sampel darahnya itu mengandung obat tidur tadi. Jadi mana mungkin dia sebelum bunuh diri itu minum obat tidur. Pasti ini dibunuh. Sehingga terbongkarlah daripada kejahatan ini. Saudara, dari cerita ini saya fokuskan pada detektif Lee Jae-han. Ketika dia itu mencari kebenaran, itu mencarinya luar biasa. Sampai cari di tempat pembuangan akhir yang kemungkinan ketemu syal merah ini sangat-sangat kecil. Tetapi dia tahu, kalau saya tidak menemukan syal merah ini, maka selama-lamanya kebenaran tidak pernah akan terungkap. Jadi renungan kita pada hari ini itu kan tadi berbicara tentang orang yang mencintai kebenaran dan menghidupi daripada kebenaran tersebut. Saudara, menurut saya detektif Lee Jae-han ini adalah orang yang menghidupi kebenaran tersebut. Dia sempat ya, di dalam salah satu episode The Signal itu mengatakan bahwa memangnya hanya karena orang-orang itu kaya, maka orang itu punya kuasa dan berhak menutupi daripada kebenaran. Dan membelokkan daripada kebenaran. Memangnya berhak seperti itu. Mungkin kata-katanya tidak persis sama, tapi intinya seperti itu. Jadi saya sangat menyukai daripada kerja keras dari Lee Jae-han. Untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan bukti yang menguatkan. Dia sampai dengan jeli melihat, oh di meja Kim Bun-soo ini kok ada apotek ya. Jangan-jangan dia habis lagi ke apotek. Dilihat jarinya juga terluka.
pakai perban. Jangan-jangan ada DNA yang tertinggal di kain itu, di kain syal merah itu. Itulah insting seorang detektif yang luar biasa. Tidak cuma insting tok, tidak cuma tahu kaidah kebenaran, kaidah hidup kejujuran seperti yang di artikel tadi. Tetapi detektif Lee Jae-han itu menghidupi kebenaran. Yaitu apa? Mau mencari di tempat sampah itu. Itu suatu hal yang luar biasa. Sehingga dan juga dia tidak percaya kalau Departemen Forensik di Korea saat itu memeriksa ini dengan hasil yang objektif. Karena takutnya ada orang dalam dari detektif Kim Bun-so yang akan memanipulasi hasil daripada pemeriksaan DNA forensiknya. Maka yang dia lakukan adalah mengirim sampel darah ini ke Amerika dan mencocokkannya menunggu hasil dari Amerika tersebut. Luar biasa bukan? Orang ini luar biasa. Sampai segitunya untuk mencari dan mengetahui kebenaran. Istilah bahasa Jawanya itu getu, ngoyo gitu ya. Untuk mencari tentang kebenaran. Oke, mari kita baca lagi ya ayatnya ya. Engkau adil ya Tuhan. Dan hukum-hukummu benar. Saudara, keadilan Tuhan itu bisa dinyatakan oleh orang yang mau menyerahkan dirinya hidup untuk kebenaran. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Jadi orang-orang seperti Kim Bun-so itu adalah orang-orang yang gak peduli terhadap firman Tuhan. Gak ngurus firman Tuhan ngomong apa, bukan urusanku. Yang penting aku nyaman dengan kongres itu tadi yang dengan kepala kongres itu ya, Jang Yong-chul. Yang penting aman, kasih jabatan, kasih uang, gak peduli terhadap itu benar apa enggak ngurus. Itu orang-orang sing dikatakan para lawanku melupakan segala firman-Mu. Terus dikatakan janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Saudara, cinta kebenaran apa enggak? Di sini dikatakan hamba-Mu itu mencintainya. Marilah kita bersama-sama dengan pemazmur ini mengatakan bahwa aku cinta kebenaran. Ayat 141 dikatakan aku ini kecil dan hina. Tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Lee Jae-han itu seorang detektif biasa. Yang mungkin tidak sekuat pengaruhnya seperti Kim Bun-so. By the way, Kim Bun-so itu atasan langsung daripada Lee Jae-han. Betapa gilanya perjuangan Lee Jae-han ketika ditekan habis oleh Kim Bun-so. Seperti itu. Sehingga dikatakan tepat sekali ayat 141 dikatakan aku ini kecil dan hina. Tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan tapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ayat 143 ini jadi petunjuk penting ya. Karena setiap orang yang suka akan kebenaran itu mengalami kesusahan dan kesesakan. Karena ada banyak di dunia ini orang-orang yang tidak peduli terhadap kebenaran dan membenci orang yang menegakkan kebenaran. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Jadi kita buatlah kita memohon kepada Tuhan yang mempunyai keadilan itu. Supaya kita dibuat mengerti tentang peristiwa-peristiwa ketidakadilan di dunia ini. Dan tak cuma mengerti, tapi kita mau hidup untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan yang di dunia ini di tempat Tuhan tempatkan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.